Anime Dan akhirnya udah rilis, dan anime ini mungkin bakalan jadi pilihan semua orang buat dinobati sebagai anime terbaik di tahun ini. Tapi waspadalah, kalau lengah dikit biji lu hilang anjing. Gue yakin kalau anime itu bakalan jadi anime terbaik di tahun ini. Kalau gue diundang sekali lagi sama Megane Sensei buat ikutan sama collab anime tahunannya dia, gue bakalan pilih anime ini. Sumpah, gue udah ngerasa kayak gitu cuma dari episode satunya doang anjir. Dan gue yakin bukan cuma gue aja yang mikir kayak gitu, karena episode satunya aja udah bikin semua orang pada terngiang-ngiang sama judulnya yang bangke ini. Dan apa? Dan kontol. Judul apaan coba ini anjing? Dari judulnya aja udah segoblok itu, cok. Apalagi ceritanya. Jadi ceritanya ini tentang apa sih sebenarnya? Kenapa banyak banget orang-orang yang bikin meme tentang biji hilang sama kata dan ini? Jadi, bentar. Ini jejak kaki siapa, cok? Kok warnanya merah? Perasaan gak ada siapa-siapa. Oppai suasiti yaru kara yo. Ichimoto saburashiro. Lari, cok. Gue gak mau disebut juling nenek-nenek. Anime ini nyeritain tentang bocah culun penggila alien sama cewek penggila aktor yang namanya Takakura Ken. Dan dia lebih percaya sama hantu daripada alien. Namanya Momo Ayase. Dia suka banget sama Takakura Ken. Sampai-sampai dia rela pacaran sama anak berandalan yang mirip sama dia, walaupun sifatnya kayak tai. Di pertemuan pertama mereka langsung debat dan malah bikin challenge buat ngebuktiin mana yang nyata, alien atau hantu. Si culun disuruh pergi ke terowongan angker yang katanya ada hantunya, dan Ayase disuruh pergi ke bangunan terbengkalai yang katanya ada alien di sana. Dan bener aja, mereka sama-sama nemuin apa yang mereka cari. Si culun nemu hantu yang namanya Nenek Turbo. Kalau Ayase, kita bahas dia nanti aja. Si culun pun kabur dari nenek-nenek itu sambil minta bantuan sama Ayase lewat teleponnya. Tapi si nenek itu jauh lebih cepat dari dia dan... Sekarang kita balik lagi ke si Ayase. Dan kasus dia ini mungkin lebih gila daripada yang tadi. Dia lagi jalan di lorong gelap yang disinari cahaya bulan. Tapi tiba-tiba dia dengar si culun lagi dikejar sama Nenek Turbo pas lagi teleponan. Tapi HP-nya tiba-tiba error. Lalu cahaya bulan itu mati satu persatu. Tum. Pas dia lihat ke belakang, para alien itu beneran muncul. Lalu si Ayase juga dikejar sama mereka. Terus pas dia sadar, dia lagi ada di suatu kursi sambil kelilingi sama alien aneh tadi. Gue gak bakalan ngejelasin mereka ini tuh sebenarnya makhluk apaan atau apa gitu. Jadi bakalan gue jelasin aja intinya. Intinya, mereka pengen dan punya anak. Udah, itu aja. Mereka langsung ngeluarin titit mereka yang bentuknya kayak apa ini, cok? Si culun tiba-tiba muncul dari hapanya Ayase sambil kerasukan sama Nenek Turbo. Terus si Ayase tiba-tiba dikasih jurus ngeganja sama para alien tadi. Ngefly dia. Boom. Jurus ngeganja itu malah ngasih Ayase kekuatan psikis. Dan mereka langsung rusuh di sana. Mau kasih alien langsung ditendang sampai ngapung keluar jendela. Dan bangunan itu langsung nunjukin wujud aslinya. Ternyata bangunan ini tuh sebenarnya UFO yang disamarin para alien. Si culun masih kesurupan, tapi masih bisa ditahan pakai kekuatan psikisnya Ayase. Dan si Nenek Turbo langsung nunjukin wujudnya dia. Serem banget anjing. Ternyata si culun udah dikutuk sama nenek itu pakai cara ngambil biji sama batangnya dia. Dan gak tau kenapa nih bocah malah langsung lari di tempat gitu anjing. UFO si alien langsung rusak, terus ngapungnya sambil sempoyangan gitu. Sampai-sampai bangunannya meledak anjing. Untungnya mereka sempat keluar dan nama si culun itu sebenarnya Takakura Ken, nama aktor yang Ayase suka. Bentar, nafas dulu. Lu paham gak sih segila apa anime ini? Gue aja sampai bingung harus ngejelasin ceritanya kayak gimana. Kalau hal yang kayak gini gak kelihatan gila buat lo, gue gak tahu hal gak masuk akal macam apa yang menurut lu gila anjing. Gimana ya gue ngejelasinnya? Gue udah nonton beberapa anime aneh yang gak masuk akal buat gue. Pop Team Epic, Nichijou, terus apalagi ya? Gak tahu dah. Tapi dua anime tadi itu genre komedi, jadi gak dihitung. Anime itu anime gak jelas, yang terstruktur. Gue gak pernah nonton anime seabsurd ini, men. Bahkan anime yang sestress Chainsaw Man gak setara sama anime ini. And guess what? Mangakanya ini sebenarnya mantan asisten mangaka Chainsaw Man. Jadi gak heran lah sama inspirasi dia yang datangnya dari mana. Pacingnya ini berasa cepet, tapi gak asal-asalan. Di episode pertamanya aja, kita udah disuguhin sama menu-menu yang lengkap banget. Actionnya ada, komedinya ada, dramanya ada, gobloknya juga ada. Gimana enggak goblok sih? Di anime itu ada hantu nenek-nenek cabul sama alien cabul anjir. Ini tuh titik alien anjing. Dan itu cuma awalnya aja. Ada hal yang lebih goblok lainnya yang bakalan muncul di anime ini. Who let them cook, hah? Yang kagak ada itu paling bijinya dia doang, cok. Kenapa harus bijinya sih yang diambil? Animasinya juga bagus banget. Gak ada penurunan kualitas dari semua 3 episode yang gue tonton sejauh ini. Pas gue cari tahu studio mana yang bikin anime ini, gue malah nemu studio Seinssaru. Pas tahu ini, reaksi gue langsung, oh, ini studio siapa anjing? Kenapa namanya monyet?
Itu adalah kata-kata Bang Hobi pas masih dongo dan gak tahu apa-apa. Studio Sensor itu gak begitu sering ngadaptasiin anime-anime yang bisa jadi anime populer. Jadi mungkin lu gak terlalu tahu mereka ini siapa. Karena kalau menurut gua, tanpa menyertakan sumber manapun, mereka itu lebih condong ke sisi seni daripada popularitas. Gua aja baru tahu tentang mereka pas anime ini rilis. Gue pernah nonton beberapa anime dengan art style unik yang ternyata dibuat sama mereka. Tapi waktu itu gue gak begitu peduli tentang studio mana yang bikin. Dan lu mungkin bisa punya satu pemahaman sama statement gua kalau lu tahu anime macam apa yang mereka bikin sejauh ini. Contohnya, Devilman Crybaby, nyeritain tentang perbandingan manusia sama iblis. And fucking shit, man. Anime ini bakalan bikin lu kena mental, anjir. Tatami Galaxy. Gue gak tahu ini anime apaan, tapi gue pernah lihat salah satu scene di episode pertamanya yang Udah, woi. Ini apaan, babi? Subtitlenya kecepatan, anjing. Informasi setebal ini dijelasin sama Eminem, cok. Anime apa ini, anjing? Ada Quagmire dong, goblok. Pingpong The Animation. Yang ini gak usah gue jelasin lah ya. Lihat aja desain karakter sama animasinya, cok. Spesial banget gitu. Kalau lu sadar, anime-anime yang gue sebutin tadi punya art style yang unik banget. Dan ceritanya yang agak di luar nalar. Bagian yang paling mencolok di mata gue itu perwarnaannya. Mereka itu kelihatannya tuh cuma pakai base color aja gitu. Sama pergerakannya yang ekspresif. Gue jelas-jelas gak tahu apa-apa tentang animasi. Tapi itulah yang gue rasain pas lihat anime-anime buatan mereka. Gue juga ngerasain art style unik mereka yang dituangin ke anime dandadan. Dan itu bagus banget. Kayak Shin Okaru nih kejar sama nenek turbo. Yang warnanya tiba-tiba jadi hitam merah gitu. Terus scene pas bangunannya hancur yang warnanya jadi hitam putih gitu. Studio Sensor emang sehebat itu, anjir. Mereka bener-bener bisa ngadaptasin keanehan sama kegilaan manga ini menjadi suatu animasi. Anime ini juga punya opening yang sama gilanya, dibawain sama Creepy Nuts, orang-orang yang bikin lagu opening anime Muscle. Dan arti dari nama mereka itu biji mengerikan. Mungkin mereka milih Creepy Nuts itu biar bisa relate sama situasinya si culun yang bijinya hilang kali ya. Dan dadan itu unik banget loh cuy. Gue bukan cuma ngomongin tentang ceritanya sama konsepnya yang jelas-jelas di luar nalar gitu. Soalnya, ini anime sebelum rilis aja udah bikin masalah, anjir. Kalian tahu gak? Kalau sebelumnya itu pernah ada bocoran besar-besaran. Banyak anime yang seharusnya belum rilis, malah diupload di situs bajakan. Kayak Re:Zero Season 3, Ranma, dan anime dadan adalah salah satu korbannya. Mereka nggak bocorin 6 episode anime ini. Dan mungkin dari banyak kebocoran itu, jadi alasan kenapa banyak banget situs nonton anime bajakan yang kena shutdown. Dan pas animenya rilis, ada YouTuber barat yang kena goreng habis-habisan sama warga Twitter gara-gara dia posting hal yang kayak gini di akunnya. Namanya Chibi Reviews. Dia sampai didoxing, keluarganya dicari tahu, sampai-sampai kakaknya yang udah meninggal aja dijadiin bercandaan, anjir. Apa sih yang bisa aman dari aplikasi jahanam ini? Anime dadan itu tipe anime shonen, dan banyak banget anime shonen yang bagus-bagus di dunia ini, kecuali Boruto. Apalagi kalau anime shonen yang diadaptasiin dari manga yang dipublish sama Shonen Jump. Mereka ketat banget sama kualitas ceritanya, kecuali Boruto. Tapi pasti bakalan ada aja orang-orang yang nyebut, oh anime ini mid, atau di carry sama animasi doang. Ya terus kenapa, anjir? Keasikannya lu rasain pas nonton atau baca suatu series itu gak merubah kualitas ceritanya. Cuman karena orang dongo di internet bilang kayak gitu, lu gak harus percaya sama kata-kata mereka. Tapi kalian bisa percaya sama kata-kata Bang Hobi, yaitu gua. Ya mungkin premisnya gak beda jauh sama anime shonen lainnya. Bocah random yang dapat kekuatan gak jelas. Contohnya kayak Dennis yang dapat kekuatan Pochita, Yuji yang makan jari Sukuna, Deku yang makan jembut, dan sebagainya. Dia juga dapat kekuatan gak jelas dari hantu, walaupun bijinya hilang. Tapi sumpah loh, keanehan sama kegilaan di anime ini bikin gue lupa sama semua hal itu. Gue gak pernah lihat anime sekeotik dan segila ini. Ya mungkin begitulah anime shonen. Tipe anime dengan cerita yang bisa ngasih lu banyak banget perasaan yang campur aduk tiap nontonnya. Walaupun lu udah lihat tipe cerita yang kayak gini berkali-kali. Kecuali Boruto. Udah ya, segitu aja. Bye-bye.